Buka di 2 Samuel Perjanjian Lama, 2 Samuel 22. Kita akan baca ayat yang ke-31. Versi yang terjemahan baru saja ya. Di sana sudah akan menemui di ayat yang pertamanya itu akan ada satu judul, dikasih judul sang penulis adalah nyanyian syukur Daud. Nah, ayat yang ke-31-nya salah satu lirik nyanyian syukur Daud. Kan tadi judulnya nyanyian syukur Daud. Nah, ada ayat 1 terus kemudian 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pada ayat yang ke-31. Ini adalah isi salah satu syairnya ya. Dikatakan begini, ayat yang ke satunya dulu ya, ayat yang pertamanya dulu dikatakan begini. 2 Samuel 22 ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini ya, kepada Tuhan. Kapan? Dikatakan pada waktu Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Nah, jadi ini ada sebuah peristiwa yang dimunculkan sebagai latar belakang lahirnya nyanyian ini, saudaraku ya, nyanyian syukur ini. Jadi waktu itu Daud sudah dilepaskan oleh Tuhan dari cengkeraman Saul, dari kejaran Saul, dari niat jahat Saul yang ingin membunuhnya, dan dari musuh-musuhnya yang lainnya. Begitu banyak musuh-musuh Daud waktu itu yang mengelilinginya, ya, tapi Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Dan sebagai rasa syukur Daud mempersembahkan nyanyian ini kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-33, ayat yang ke-31-nya ya, ayat 31 kita loncat saja di lirik bagian 31-nya. Dikatakan begini, adapun Allah, adapun Tuhan jalannya sempurna. Ada di sini 31 ya, betul. Oke ya. Sekali lagi ya, adapun Allah jalannya, huruf besar, jalan Allah, jalannya Tuhan adalah sempurna. Kemudian dikatakan begini, sabda Tuhan itu murni, firman Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua. Jadi ungkapan pengalaman rohani pribadi Daud ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dilepaskan dari satu musuh ke musuh yang lain, kepada masalah pergumulan yang berikutnya, Daud selalu muncul sebagai pemenang. Ini ungkapan isi Daud. Daud berkata, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Luar biasa Daud bisa berkata bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Padahal yang Daud alami, bagaimana saudara yang Daud alami? Daud mengalami hal-hal yang sebenarnya buat dia, masa yang begini dikatakan sempurna? Kalau dalam konteks pikiran manusia kan kata sempurna itu kan berarti bagus, ya kan, baik, lancar, ya kan, mulus semuanya, gak ada hambatan, enak, nyaman, tentram, damai sejahtera, gak ada masalah, makin sempurna, ini penuh berkat, bisa shopping, ya kan, satu mall ke mall berikutnya, wah ini sempurna jalan Tuhan, bisa traveling kemana-mana. Hari ini pagi bisa di Bali, sorenya sudah di Lombok mungkin, ya kan? Besoknya sudah di mana lagi, di Manado mungkin, ya kan? Keliling-keliling sampai besoknya lusa sudah ada di luar negeri. Wah ini jalan Tuhan sempurna, ya kan? Jualan selalu untung, ya kan? Gak pernah sakit. Kerjaan ini berhasil, kerjaan itu berhasil. Lakukan apapun berhasil. Wah ini jalannya sempurna. Kita baru bisa ngomong begitu, tetapi bisa nggak kita berkata ketika kita ada dalam lembah air mata, ketika kita ada di dalam sesuatu situasi kondisi yang nggak enak, ya, di dapur perapian rasanya, jadi lembah air mata, saudara bisa nyanyi seperti Daud nggak? Bisa ngomong nggak sama Tuhan, Tuhan jalanmu sempurna, sabdamu murni Tuhan, firmanmu ya dan amin. Nah ini sebuah pembelajaran buat kita saudara pada pagi dan siang hari
Ya, pelajaran yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil yang pertama dari pengalaman rohani Daud ini adalah dalam segala keadaannya beranilah berkata dan mulai praktekkan. Sudah berkata, sekalipun mungkin hari ini kau dalam pergumulan berat, kau dalam dilema, kau dalam keadaan terjepit, aku mungkin bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kau nggak adil? Kenapa aku harus kehilangan A, B, C, D? Kenapa ini Tuhan harus terjadi dalam diriku? Apa yang aku kerjakan gagal? Apa yang aku kerjakan gagal? Aku kehilangan A, kehilangan B. Hari ini sudah bisa berkata, Tuhan, jalanmu tetap sempurna. Coba praktek kiri kanannya, bilang praktek kiri kanan, latihan di sini, nanti di rumah terlatih biasa. Haleluya, ya, bilang kasih salam, jalan Tuhan sempurna. Haleluya, ya, jalan Tuhan sempurna. Sekalipun harus berliku-liku, berkelok-kelok, turunan, tanjakan, lurus, apapun, berbatu, becek, ya kan? Wah, pokoknya berlubang apapun lah, besar kecil lubangnya, tetap kita berani berkata, Tuhan, jalanmu sempurna. Yang mengerti katakan amin. Dan kita melihat saudaraku seperti apa kesempurnaan jalannya Tuhan. Ya, kita lihat satu persatu. Yuk, mungkin ada satu atau dua poin saja. Ya, yang pertama sudah buka di Ulangan 32. Nah, ini jalan sempurna Tuhan yang pertama. Ya, bentuknya seperti apa, gambarannya seperti apa? Ini Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Ya, munculkan di sini. Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan lebih dulu dalam versi FAYH. Tapi gak apa-apa, ini ikutin aja ya. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Allah melindungi mereka di padang gurun. Nah, di padang gurun. Padang gurun itu digambarkan, Alkitab menggambarkan kehidupan di padang gurun yang dijalani 40 tahun oleh umat Israel. Itu Alkitab mencatat kehidupan di padang gurun adalah kehidupan yang penuh dengan bahaya. Alkitab mencatat kehidupan yang penuh dengan bahaya di padang gurun. Ya, bayangkan di padang gurun, di kehidupan yang penuh bahaya, dikatakan gini, Allah melindungi mereka, melindungi umatnya. Ya, dikatakan gini, jadi yang penuh bahaya. Di sini ada nggak? Nah ini, nah padang gurun di tengah-tengah ketandusan. Nah, keadaan padang gurun itu penuh dengan ketandusan. Coba bayangkan, setelah merenung sebentar, bayangkan sudah ada sebagai umat Israel waktu itu hidup di padang gurun. Waduh, keadaannya penuh ketandusan, ya kan? Auman padang belantara dikelilinginya dia. Nah, tapi walaupun keadaannya begitu, dalam bahasa FAYH begini. Allah melindungi mereka di padang gurun yang penuh bahaya. Bilang sama-sama, penuh bahaya. Nah, penuh, bukan sebagian, penuh. Jadi full bahaya. Keadaannya benar-benar harus hati-hati. Ya. Seolah-olah mereka itu biji matanya. Nah, luar biasa ya. Walaupun umat Israel di bawah Tuhan, diizinkan Tuhan ada di padang gurun yang penuh bahaya, tetapi Tuhan memelihara mereka seperti Tuhan memelihara biji matanya. Di sini ada yang berani keculuk matanya, ya, berani. Pasti kalau ada orang mau nyentuh mata kita, apa reaksi kita, saudara? Wah, nggak bisa dong. Nah, seperti itu, saudara, ini biji mata Tuhan. Bilang kiri kanan, saya biji matanya Tuhan. Wah, keren ya, saudara. Nah, ini yang harus saudara tanamkan. Kalau saudara saja dan saya tahu tidak ada apapun yang bisa menyentuh, nggak boleh apapun masuk dalam mata kita, mengganggu mata kita, apalagi Tuhan. Nah, saudara ini biji mata Tuhan. Jadi kalau ada debu, ada apa yang mau menyerang saudara, Tuhan ini akan melindungi, akan mengamankan semuanya. Haleluya, saudara.
Bilang, saya biji mata Tuhan. Tanamkan dalam pikiran kita, saya ini biji mata Tuhan. Amin, saudaraku. Sekalipun sudah dari padang gurun penuh bahaya kehidupan ini, tapi percayalah, sabda Tuhan itu murni. Ya. Berikutnya ayat yang ke-11, perhatikan. Ini belum, ini masih enak nih, jalannya masih enak nih ya. Wah, aku biji mata Tuhan, aku dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan. Ini jalan Tuhan sempurna. Dulu. Lihat ayat berikutnya 11. Dikembangkannya, nyanya lebih besar. Jadi nyanya berbicara tentang Tuhan. Dikembangkannya sayapnya lebih besar. Ya, dikatakan begini, di atas mereka. Jadi seolah-olah Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti seekor raja wali yang besar, yang dewasa. Seekor raja yang mengembangkan sayapnya, ya kan? Kemudian dikatakan di atas mereka, di atas anak-anaknya, anak-anak raja wali. Ini perumpamaannya, ya. Dikatakan di atas anak-anaknya, anak-anak raja wali itu. Lalu raja wali yang dewasa itu, induknya itu menukik dan mendukung anak-anaknya. Wah, menukik, saudaraku. Setelah mengembangkan sayapnya, dia menukik dan dia menopang, mendukung. Dikatakan menukik dan mendukung anak-anaknya di atas kepaknya. Saudara bayangkan peristiwa ini. Ini sebuah gambaran. Tuhan menggambarkan ini sebagai seekor induk raja wali, ya, yang mengembangkan sayapnya. Kemudian dia menukik, tiba-tiba dia menukik dengan tepat sayapnya tetap, dan kemudian dia menopang anak-anaknya, mendukung anak-anaknya di atas sayapnya itu. Wah, luar biasa. Kenapa ini bisa begitu? Nah, ayat selanjutnya dikatakan ya, dikatakan ini, dikembangkannya sayapnya di atas mereka seperti seekor raja wali setelah menjungkir balikan sarangnya. Jadi ceritanya gini, raja wali yang induknya tadi itu menjungkir balikan sarang tempat anak-anaknya, apa ya namanya? Kalau bahasa Jawa angkrem, apa ya? Angkrem, terus apa lagi bahasa Sunda apa ya? Mengerami, ya, mengerami. Lalu enak, nyaman di sarangnya, karena masih anak-anak. Tapi tiba-tiba oleh sang induk sarangnya dirusak, saudara. Wow, mungkin anaknya akan berkata, wah, tuh indukku kejam sekali. Indukku ini gak tahu peri kebinatangan mungkin. Peri kerajawalian. Aku lagi enak-enak, nyaman-nyaman beristirahat. Anaknya kok dibongkar begitu saja oleh orang tua, oleh indukku. Sehingga akhirnya anak ini belum bisa terbang, saudara. Anak raja wali belum bisa terbang. Dia akhirnya kayak orang orang tenggelam. Ya kalau berenang nggak bisa berenang. Akhirnya apa? Wah, mau menyelamatkan diri, dia berusaha semaksimal mungkin. Nah, kira-kira anak raja wali juga begitu, cuma konteksnya di udara, di atas, bukan di air. Di udara dia berusaha, tapi dibiarkan oleh sang induk. Tapi sang induknya sudah mengembangkan sayapnya, saudara. Begitu anaknya nggak naik-naik, nggak terbang-terbang, tapi semakin rendah dan hampir jatuh. Tiba-tiba tadi raja wali menukik, saudara. Dan dia dengan sayap dia menopang anaknya, di bawahnya anaknya kembali terbang sampai di atas, dilepaskannya lagi, saudara, dicungkir balikan lagi. Wah, begini lagi, saudaraku. Sang anak raja walinya, si induk tetap begini menansikan, ayo loh. Begitu semakin rendah, dia menukik lagi dan mengembangkan, mengangkat lagi, begitu seterusnya. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 12. Demikianlah, demikianlah. Kata demikian itu seperti yang tadi saya gambarkan. Dicungkir balikan, dihancurkan sarangnya, dirusak zona nyamannya, dibiarkannya dia mengepak-ngepak sampai mau jatuh dan kemudian diselamatkan.
begitu terus. Nah ini demikian seperti itu. Demikianlah Tuhan sendiri memimpin mereka. Mereka hidup bebas dari Allah asing. Wah, haleluya. Apakah seperti ini saudara bisa katakan jalan Tuhan sempurna? Halo, kalau saudara diperlakukan dalam tanda kutip ya, diizinkan oleh Tuhan hidup saudara jungkir balik, apakah saudara masih bisa berkata, kok jalan Tuhan kayak begini ya? Katanya Tuhan mengasihi aku, katanya Tuhan menebus aku, katanya. Itu kata orang sudah dengar. Engkau mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi lewat peristiwa itu, saudara sarangnya disungkir balikan oleh Tuhan, diporak-porandakan oleh Tuhan, dibuat saudara menangis, dibuat saudara meratap. Tapi perhatikan ini saudara, jalan Tuhan sempurna. Oh, nggak ada yang percaya ya, cuma 1-2 orang ya. Jalan Tuhan sempurna. Tapi kalau jalan Tuhan sempurna, kenapa seperti ini? Aku kan belum siap mengalami ini, aku belum siap. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang penting sekarang bagian kita sadari bahwa keberadaanmu dan keberadaan saya hari ini yang Tuhan izinkan, mungkin sudah merasa dijungkir balik dan sudah gak siap, tapi percayalah, engkau biji matanya Tuhan. Amin, saudaraku. Asalkan saudara dan saya tetap hidup melekat dengan Tuhan, asalkan saudara dan saya tetap menjadi miliknya Tuhan, saudara akan tetap dipelihara, dilindungi, ditopang, didukung oleh Tuhan, diselamatkan. Orang benar tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ini jaminannya. Orang benar bisa jatuh, tetapi bedanya, jaminannya, sekalipun orang benar sampai terjatuh, tapi dia tidak akan pernah sampai tergeletak. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orangnya kan, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Nah, kenapa? Sebab Tuhan menopang. Amin, saudaraku. Kenapa? Sebab saudara dan saya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Jadi siap tidak siap. Kalau sudah mengalami sekarang ini seolah-olah dijungkir balikan oleh Tuhan, satu tujuan Tuhan yang harus saudara tangkap, Tuhan sedang mendewasakan saudara. Mungkin selama ini saudara bergantung terus sama seseorang, mungkin saudara bergantung sama sesuatu hal, benda atau kekayaan, tetapi Tuhan izinkan itu diambil gantungan-gantungan itu. Seseorang diambil, apa diambil, supaya saudara bergantung sama Tuhan. Yang menangkap cuma 1 orang. Supaya saudara bergantung sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan gak mau melihat saudara terus bergantung sama seseorang, saudara bergantung sama sesuatu hal, kekayaan dan sebagainya. Yang Tuhan mau saudara itu bergantung sepenuhnya sama Dia, sama Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita hidup berkenan sama Tuhan, kita hidup tulus, kita hidup menyenangkan Tuhan, percayalah saudara, apapun mungkin yang dirancangkan orang, rancangan jahat buat kita, itu akan Tuhan ubahkan menjadi sebuah kebaikan buat kita. Yang mengerti katakan amin. Mungkin ketika kita mengalami sesuatu, ada orang lain menertawakan kita, mensyukurkan kita, syukurin dulu, ya kan? Rasain, mungkin ada, tapi gak apa-apa, responnya aja dengan benar. Amin. Sadari
dari firman-Mu Tuhan adalah murni. Janji-Mu ya dan amin. Jalan-Mu sempurna sekalipun aku sekarang seperti ini Tuhan. Amin saudaraku. Coba sudah punya mata yang melihat. Saya berdoa sama Tuhan ya. Saya berdoa tadi pagi juga saya berdoa. Tuhan buat mata kami itu bisa melihat. Baik mata jasmani kami, mata pikiran kami, mata nurani kami itu bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami bisa muncul rasa syukur dan kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Loh, banyak orang Kristen nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, saudara. Hanya bisanya bersungut-sungut berkeluh kesah, nyalahin Tuhan, nyalahin orang lain. Nah ini penting mata yang melihat. Seperti Paulus berdoa, kiranya Tuhan membuat mata hatimu menjadi terang. Itu doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Kiranya Tuhan membuat mata hatimu menjadi terang. Supaya kau mengerti, memahami kira-kira begitu kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang mengerti kata-kata. Jadi Tuhan sedang mendewasakan saudara. Bilang kiri kanan, kejadian yang aku alami hari ini itu supaya aku dewasa. Katakan sama kiri kanan. Kejadian yang aku alami hari ini itu mendewasakan aku. Itu membuat aku harus bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Amin saudara. Hal-hal kecil yang mungkin buat kita remeh-temeh, tapi itu kebaikan Tuhan, saudara harus bisa melihat. Karena banyak orang sekali lagi, saudara, orang Kristen, dia nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Banyak kalau diceritakan perjalanan kita sampai di tempat ini pun. Oh, saya melihat, saya dikaruniai Tuhan, mata bisa melihat. Wah iya ya. Ternyata Tuhan itu sudah tahu kita itu akan seperti ini di kemudian hari. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan sudah siapkan apa yang kita perlukan untuk hari ini. Wah, luar biasa, saudara. Yang kita nggak pernah pikirkan. Yang bahkan orang lain nggak dapat kasih karunia itu kita bisa dapat, saudara. Ini saya privilege. Wah, apa itu privilege? Bahasa mana itu? Privilege itu keistimewaan yang Tuhan berikan buat kita. Gak kebayang saudaraku perjalanan kita bisa sampai hari ini seperti ini. Gak kebayang, gak terpikirkan, rasanya mustahil. Sudah banyak contoh-contoh sebelumnya saudaraku, tapi hari ini kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin saudaraku. Haleluya. Jalan Tuhan sempurna. Sekali sudah harus dicungkil balik. Yang kedua terakhir, kita lihat Keluaran pasal 23 ayat 20. Ya. Keluaran 23 ayat 20, 21 dan 23 saya bacakan versi NIV ya. 23 pasalnya 20, 21, 23 ya. Ikutin aja di depan. Demikian firman Tuhan dari 20 dulu, Keluaran 23. Lihat, saudaraku ya. Aku kata Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk membawa kamu dengan selamat ke tempat yang sudah kusediakan bagimu. Jadi Tuhan minta sama kita, kamu lihat ya, bagaimana aku menuntun kamu melalui utusanku seorang malaikat. Malaikat itu akan berjalan di depanmu dan membawa kamu dengan selamat. Perhatikan, dengan selamat ke tempat yang kusediakan. Tuhan sudah siapkan tempatnya. Tuhan utus malaikatnya berjalan di depan kita dan dia akan menuntun dengan selamat sampai di tempat ini yang Tuhan sediakan. Kata malaikat, kalimat malaikat ini bisa berarti beberapa arti, saudara. Malaikat yang adalah makhluk di surga yang melayani Tuhan juga di sana. Tetapi
Tetapi arti yang lain dari kata malaikat, saya periksa di bahasa aslinya, itu berbicara bukan makhluk surga itu, tapi malaikat yang dimaksud adalah perwakilan Tuhan di bumi ini yang kelihatan, yaitu para pemimpin rohani. Bisa dia sebagai orang tua, bisa dia sebagai gembala, bisa dia sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai rasul. Itulah kata yang dimaksud dengan malaikat. Contohnya apa? Di Wahyu, tuliskan kepada malaikat ketujuh jemaat. Ini malaikat ini bukan makhluk surga yang dimaksud. Surat Rasul Yohanes kepada ketujuh malaikat di jemaat di Efesus dan sebagainya. Ada 7 jemaat. Yang dimaksud malaikat siapa di sini? Para pemimpin, para gembala di sana, para bapak-bapak rohani di sana. Itu malaikat. Maknanya digambarkan. Tuliskanlah kepada mereka pesanku ini, kata Tuhan. Jadi gak mungkin dong Rasul harus kasih surat kepada malaikat makhluk surga. Kan? Malaikat yang dimaksud tentunya yang sama-sama manusia. Ini saudara, Tuhan sudah menempatkan kepada kita para pemimpin rohani, para gembala-gembala, para orang tua, para guru-guru. Ikuti dia, apa yang dituntunkan Tuhan melaluinya. Ikuti saudara, hidupi, lihat kata Tuhan, lihat, ikuti. Amin. Maka kau akan selamat sampai di tempat yang Tuhan sediakan. Hormati dia, taati dia. Kalau dia sebagai orang tua, taati dia, hormati dia sebagai orang tua. Sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala, sebagai ya itulah yang disebut malaikat itu. Taati dia, hormati dia. Jangan sama seperti orang dunia yang bisa mengata-ngatai dengan sembarangan para pemimpinnya, seperti yang terjadi di luar sana, yang hari-hari ini kita dengar. Kepada seseorang yang tertinggi istilahnya, tapi dengan gampangnya mencela, gampangnya mengejek. Nah, kita bukan seperti itu, saudara. Kita berbeda. Amin, saudaraku. Mari kita belajar menyelami jalan Tuhan yang sempurna. Perhatikan ini ayat 21-nya. Hormatilah dia, taati semua petunjuknya, jangan memberontak terhadapnya, karena dia tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Dia wakilku, kata Tuhan. Ia memakai namaku, kata Tuhan. 23. Karena malaikatku akan berjalan di depanmu dan akan membawa kamu ke negeri orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hivi, orang Yebus. Artinya apa? Coba bayangkan. Malaikat yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan utus untuk memimpin kita, tapi malaikat ini malah menemukan kita kepada musuh-musuh. Seolah-olah pada dalam depan ini ngaju ini. Katanya membawa dengan selamat, tapi kok malah membawa ke depan musuh. Nah, inilah jalan Tuhan yang mungkin gak terselami. Tapi hari ini kita belajar satu hal. Ketika sudah mengalami hal itu, ikuti petunjuknya.
Amin, saudaraku. Ya, hari ini saudara bisa mengerti sekarang jalan Tuhan